Halo, Mama? Apa kabar, Ma? Halo, kan udah bilang, Mama jangan ungkit-ungkit lagi masalah ini. Riana sekarang udah tenang, Ma. Udah bahagia. Iya. Yaudah, Ma. Iya. Bye. Selamat malam semuanya. Saya minta waktunya sebentar. Mungkin ini agak lari dari suasana kita malam ini, tapi saya pikir ini penting. Menyangkut kajian agrobisnis keluarga kami setelah saya menikah. Saya akan mengumumkan bahwa pasca pernikahan saya ini, saya akan mundur dari jabatan dan menyerahkannya kepada suami saya tercinta. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat menikmati. Bentar aja, Mbak. Mbak. Si... Bentar, bentar. Maaf, Mas. Selamat siang pemirsa, saya sedang berada di salah satu perusahaan terbesar Indonesia, Dewa Kembar Corporation. Ingin mengabarkan bahwa Ibu Riana sebagai pemimpin perusahaan ingin meninggalkan rumah tangga. Orang boleh berencana apa saja. Tapi Anda berada di puncak karir yang luar biasa sebagai wanita muda. Dan Anda yang memengaruhi bisnis di Indonesia ini. Buat saya, puncak karir seorang wanita adalah ketika ia berhasil menjadi istri yang baik buat suaminya dan menjadi ibu buat anak-anaknya. Dan pada saat pesta pernikahan kami, saya sudah mengumumkan kalau saya menyerahkan Dewa Kembar Corporation pada suami saya. Dengan pertimbangan apa, Mbak? Sebagai istri atau karena kredibilitas? Dua-duanya. Kebetulan suami saya memiliki kredibilitas itu dan dia sangat menguasai bisnis ini. Terima kasih. Makasih ya, cukup semuanya, cukup. Biarkan kami berdua. Udah, Pak, biarin kami berdua, Pak. Oke, Pak. Pak, cukup. Aduh, ribet banget. Ayo, Pak, jalan, Pak. Mbak, Pak. Sorry. Lain waktu saja ya. Mungkin dia cuma sedikit shock karena tiba-tiba harus jadi sekretarisku. Tapi setidaknya dia harus bisa menyelesaikan diri. Udahlah sayang. Aku emang sempat deket sama dia. Tapi bukan berarti ada apa-apa. Dan tidak akan pernah terjadi apa-apa. Iya, janji. Perusahaan ini ekspansi bisnisnya sudah berskala internasional. Tapi manajemennya masih aja lokal. Seharusnya Riana tuh menghargai prosedur dong. Buat meeting besar dulu kayak dengan direksi perusahaan, dengan komisaris perusahaan, atau enggak dengan pengacara perusahaan. Jadi jangan seenaknya ngasih jabatan itu ke suaminya. Sampai kapanpun, dia nggak akan menggunakan prosedur itu. Dia lebih milih menggunakan perasaannya.
tapi sebagai pengacara perusahaan, Anda punya hak untuk membujuk Riana supaya dia menghargai prosedur itu. Dan Riana juga harus mempertimbangkan kembali keputusannya. Pak, maaf. Saya tidak bisa membujuk Riana. Karena keputusan itu sudah sah. Riana sudah menulis surat kuasa secara resmi yang menyatakan apabila terjadi sesuatu kepada Riana, maka seluruh harta dan semua yang dimiliki Riana akan dialihkan kepada Denny. Dan Anda akan menjadi penasehat ahli perusahaan. Tapi apabila terjadi sesuatu kepada Denny, maka seluruh harta perusahaan dan juga seluruh harta yang dimiliki Riana akan dialihkan kepada Bapak. Dan juga James sebagai kerabat terdekat. Saya? Ya. Kenapa harus saya? Saya sama sekali tidak ingin memiliki apa yang dimiliki Riana. Saya hanya ingin Riana mengambil keputusan yang tepat supaya bisa hidup bahagia. Berarti Riana mempercayai Anda seperti orang tuanya dulu. Orang tuanya lah yang menunjuk Anda untuk membimbing dan mendidik Riana sampai dewasa dan sanggup untuk menjalankan perusahaan ini. Ya kan, Pak? Ya. Baiklah kalau gitu. Saya permisi dulu. Baik. Terima kasih. Balik. Kamu tahu nggak? Semenjak papa sama mamaku meninggal dalam kecelakaan kapal pesiar, aku tuh jadi takut sama air. Iya, maafin aku sayang. Aku itu nggak tahu kalau kamu takut sama air. Janji aja jangan kayak gitu lagi. Iya, aku janji. Maafin aku ya. Ini kan bulan madu kita, jadi kita harus rayain, ya. Ayo kita makan sana. Kenapa sayang? Oh, dompet aku ketinggalan sayang di mobil. Bentar ya. Sayang. Sayang, udah aku nggak apa-apa kok. Ini cuma lecet sedikit. Kamu gak usah panik dong sayang ya. Iya sih, tadi dokter juga cerita sama aku. Cuma aku tuh khawatir banget, aku takut. Udahlah sayang, kamu gak usah mikir yang aneh-aneh ya. Aku minta maaf ya. Bulan madu kita jadinya berantakan. Kok malah kamu jadi minta maaf? Aku justru kasihan sama kamu. Sebaiknya kamu ikutin saran dokter ya untuk nginep semalam di sini biar bisa diobservasi lebih lanjut. Iya. Maaf, Ibu Riana, ada telepon untuk Anda di ruang resepsionis. Halo? Siapa kamu? Maaf, Bu, teleponnya sudah selesai.
Sayang, pokoknya kita harus pulang sekarang. Cepetan, kita harus pulang sekarang juga. Ada apa ini sayang? Hah? Udah kamu ikutin aja. Aku mau kita pulang. Cepetan. Tapi bukannya kamu yang nyuruh aku tinggal di sini semalam ini? Enggak, aku mau kita pulang. Oke. Oke, kita pulang malam ini ya. Kamu tenang dulu dong sayang ya. Oke, kita pulang, oke. Laki-laki misterius itu tiba-tiba menelpon saya. Dia mau ngebunuh Denny. Ternyata kecelakaan itu adalah bagian dari rencana pembunuhan yang gagal. Dan dia akan melakukannya lagi dengan cara yang lain. Sayang, please dong. Kamu tuh nggak usah terlalu khawatir dengan keadaanku. Supaya pikiran kamu nggak berkembang kemana-mana. Ya. Dengar ya, Den. Dia ini serius mau ngebunuh kamu. Riana, kamu tuh nggak salah dengar. Demi Tuhan, aku nggak salah dengar. Pak Denny, atau mungkin Ibu Riana mengenali mobilnya? Kejadiannya itu begitu cepat, Pak. Kami nggak sempat mengenali mobil itu. Nomor serinya mungkin? Kalau jenis mobilnya aja kita nggak sempat kenal, apalagi nomor serinya. Setelah telepon itu, menurut Ibu Riana apa kira-kira ada orang yang mencurigakan di rumah sakit? Enggak. Saya langsung ajak Denny pulang begitu telepon itu. Dan bukan cuma pulang dari rumah sakit, tapi pulang dari hotel tempat kami berbulan madu. Pak, tolong kami, Pak. Iya. Tapi saya tidak mendapatkan petunjuk apa-apa di sini. Bahkan Pak Denny dan Ibu Riana tidak mengenali mobil penabrak itu. Dari mana saya harus memulai penyelidikan kasus ini, Bu? Ibu Riana, boleh saya mengajukan satu pertanyaan? Kalau menurut Ibu Riana ada seseorang yang menginginkan kematian dari Pak Denny, kira-kira siapa orang itu yang memiliki motif yang cukup kuat? Saya nggak tahu. Semua yang ada di ruangan ini adalah orang-orang yang menyayangi saya sebagaimana saya menyayangi mereka. Baiklah kalau begitu, untuk sementara ini laporan saya terima. Tapi nanti kalau ada perkembangan terbaru, tolong segera hubungi saya. Saya permisi dulu. Silakan, Pak. Mari, Pak. Misi ya. Mereka mulai merasa diteror. Biarkan saja. Jangan sampai kita kelihatan terlalu ikut campur masalah mereka. Berpura-puralah seolah-olah kita nggak tahu apa-apa. Aku nggak mau kehilangan Denny. Lo, Aku iri aja ngelihat kesetiaan kamu ke Denny. Aku kan pernah bilang sama kamu kalau suatu saat nanti aku mau punya pasangan hidup sama seperti kamu. kenapa sih kamu ngomongnya malah ke sana? Suamiku tuh lagi dalam bahaya. Aku takut kalau orang itu benar-benar ngebuktiin ancamannya. Aku yakin aja dia cuma bercanda. Bercanda gimana? Aneh banget sih. Saat itu kan kamu sedang kalut. Yang bercanda terkesan serius ya kamu. Kalau dia emang bercanda, dia nggak akan mungkin main matiin telepon gitu aja. Dan dia pasti bakal nyebutin namanya. Riana, zaman sekarang sinyal HP kan tergantung cuaca juga. Kamu pasti pernah ngalamin, kamu lagi telepon mendadak mati, ya kan? Kenapa sih kamu nggak percaya sama aku? Kamu tahu nggak? Ancaman orang itu tuh masih terngiang di telingaku sampai sekarang. Kalau emang benar dia mau ngebunuh Denny, dia nggak mungkin telepon. Dia akan langsung berbuat setelah itu selesai. Elo, please bantuin aku. Kenapa sih nggak ada orang satupun yang percaya kalau ancaman itu aku benar-benar terima? Oke. Kalau emang benar ancaman itu, aku bisa berbuat apa sebagai pengacara kamu? Aku bisa ngelindungin kamu secara perdata, bukan secara fisik. Bukannya kamu udah lapor polisi. Aku rasa mereka lebih pantas untuk menjaga suami kamu dari ancaman seperti itu.
Dari mana, Mah? Habis dari rumah Riana. Rumah Riana. Kamu ini gimana sih, Fit? Kamu kan sekretarisnya Denny. Masa kamu nggak tahu kalau Denny kecelakaan? Loh, emang kalau sekretarisnya itu harus tahu segala sesuatu tentang bosnya? Kamu masih kecewa? Iya, tapi bukan gara-gara pernikahan itu. Lalu apa? Riana itu udah berubah. Riana nggak berubah, Fit. Dia tuh udah mulai menutup diri, Mah. Dia tuh udah mulai sok angkuh. Fit, dia itu bukan angkuh. Tapi Riana itu ingin hidup tenang. Itu kan kata dia. Mama percaya? Dengar ya, Mah. Riana itu sengaja ngindar supaya kita nggak ngerengek minta harta kekayaannya dia. Fit, kamu dengar Mama. Tidak ada seorang pun yang berhak atas kekayaannya dia. Kecuali dia sendiri. Surya, bisa saya minta kopi? Bapak bisa aja. Saya jadi malu. Bapak mau minum kopi? Terserah kamu lah. Om Dodi bilang dia mau kopi. Oh, jadi sudah berhenti minum kopi? Bilang aja gitu, nggak usah marah-marah. Udah, kenapa sih? Udah tahu Kang Surya emang orangnya kayak gitu. Kenapa jadi ribut? Denny mana? Kok nggak datang-datang? Saya panggil Denny sebentar, Om. Den? Ada apa? Denny kesetrum di betap. Ayo, tolongin. Den! Denny! Denny! Den! Denny! Buka, Den! Den! Denny! Den! Denny! Den! Den! Ada apa sayang? Aku lihat kamu kejang-kejang. Ada aliran listrik ke betap. Aku nggak bisa nolong kamu sampai akhirnya kamu meninggal. Kamu lihat aku kejang-kejang lalu aku meninggal. Aku yakin kamu itu masih trauma sama penelpon gelap itu. Tapi Den, Pintu kamar mandi aku kunci dari dalam. Gimana bisa kau masuk dan lihat dalam?
Udahlah sayang, aku bisa ngerti kok. Aku pernah ngalamin kayak kamu. Waktu itu aku sempet trauma karena satu hal. Aku sering banget ngeliat sesuatu hal yang hanya ada dalam pikiran kita. Emang sih mirip banget sama kejadian nyata. Udahlah, kamu harus istirahat. Perasaan takut itu nggak bisa aku hilangin dan ancaman itu tuh masih terus terngiang di kuping aku. Ya lo kasihin aja sama dia, mah. Iya, seharusnya dia akan bahagia setelah pernikahannya itu. Tapi malah ada orang yang mau mengancam suaminya. Iya. Lo nggak tega aja melihat Riana sedih seperti itu, mah. Iya. Ya udah, Mama berdoa aja supaya nggak terjadi apa-apa sama dia. Yaudah ya, Ma. Ya, bye, Ma. Om, Riana jadi aneh sekarang. Karena aku memang mendapatkan ancaman itu. Wajar kan? Kalau aku mengkhawatirkan suamiku sendiri. Ya tapi semua ancaman itu nggak terbukti kan? Bukan nggak terbukti, tapi belum terbukti. Aku yakin kok, cepat atau lambat orang itu pasti akan membuktikan ucapannya. Entah ntar malam, besok ataupun lusa. Riana, seharusnya... Dan aku yakin si penelpon itu adalah orang dalam itu sendiri. Riana, jangan bikin spekulasi. Ini bukan spekulasi, Om. Semua ini terjadi secara beruntun setelah aku memberikan jabatan itu kepada Dewi. Aku tahu kok, banyak orang yang kecewa dengan keputusanku itu. Termasuk Om dan James. Dan bukan aku nggak tahu. Kalau kalian bikin opini di lingkungan kantor, seolah-olah keputusanku ini adalah sangat tidak realistis. Dengar dulu, Riana. Dan karena sikap kalian itu, Denny tidak memiliki kredibilitas di kantor. Seolah-olah dia mendapatkan jabatan itu dengan cara tidak terhormat. Riana, kamu dengar ya? Aku memang kecewa. Dan sangat-sangat kecewa. Tapi aku ini bukan orang bodoh yang tiba-tiba punya naluri membunuh hanya karena aku kecewa. Orang bisa berdalih apa saja. Kita lihat aja nanti buktinya. Ada apa ini, sayang? Om? James? Nggak ada apa-apa. Percaya sama gue. Sayang. Kamu di mana? Kamu di mana? Denny! 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 Dan! Denny! Dan! Denny!
Riana, dia menggantung Denny di mana? Iya, dia mengandung Denny di sini. Dia menggantung Denny di mana, Riana? Saya ngeliat sendiri gimana laki-laki bertopeng itu menendang bangku pijakan Denny sehingga Denny mati tergantung. Tapi di sini nggak ada bukti apa-apa, Riana. Mobil Denny. Jangan-jangan itu bukti. Bukti kalau ada yang menemukan mobil Denny di suatu tempat. Hah? Sayang, ada apa ini? Kamu benar-benar Denny? Sayang, ini aku Denny, suami kamu. Ada apa ini? Om, James? Tapi tadi aku ngeliat orang bertopeng gantung kamu di sini. Aku digantung sama orang bertopeng di sini. Sayang, aku itu seharian ada meeting di kantor. Baru aja setengah jam yang lalu selesai. Maaf ya, aku lupa nelpon kamu. Tapi tadi aku lihat nyata dan aku nggak ngehayal. Aku pernah ngeliat kamu digantung di sini. Aku ngeliat kamu digantung. Oh, aku nggak. Sayang. Sekarang coba lihat aku. Aku sehat kan? Maafkan istri saya, Pak. Mungkin dia terlalu lelah. Jadi pikirannya agak ngaco sedikit. Tidak apa-apa, Pak. Saya bisa memahami. Tapi siapa tahu Ibu Riana benar-benar melihat kejadian itu meskipun dalam media lain. Iya, Pak. Apa itu yang dinamakan halusinasi, Pak? Bisa jadi begitu. Tapi yang pasti jaga Ibu baik-baik, Pak. Usahakan dia selalu dalam keadaan tenang. Baik, Pak. Iya. Siapa kamu? Ampun, maksud saya mau bikinin teh buat Nyonya. Nggak apa-apa, Kang Surya. Saya bisa kok bikin sendiri. Nyonya, masa disuruh bikin teh aja sampai sakit hati? Enggak lah, Nyonya. Saya bikinin teh ya, Nyonya. Aku pengen banget nemenin kamu, sayang. Tapi gimana ya dengan pekerjaanku di kantor? Semuanya aneh. Menakutkan. Ya, mudah-mudahan Dr. Wilson bisa menghilangkan rasa takutmu. Ya, sayang?
Sayang, coba berhenti deh. Siapa tahu orang itu butuh pertolongan kita. Sayang, kayaknya kita harus bawa dia ke rumah sakit deh. Sayang, jangan sayang. Sayang, sayang tunggu dulu. Om Dodi, Om Dodi, Om Dodi tolong kesini dong. Ada yang nembak Denny sama Denny meninggal. Om Dodi, Om Dodi. Kenapa sih teleponnya dimatiin? Sayang, kamu kenapa? Denny, Iya, ini aku Denny, sayang. Kamu itu kenapa sih, ya? apa bener aku udah sini? Apa bener aku udah sini sampai aku nggak bisa ngebedain lagi mana yang nyata dan mana yang enggak? Enggak. Kamu nggak apa-apa kok. Kamu itu sehat, sayang. Kamu itu terlalu khawatir atau mungkin kamu cemas. Sekarang kamu usah khawatir ya. Kan aku ada di sini. Kan tadi aku bilang sama kamu, kamu tunggu aja di mobil. Aku mau beliin kamu makanan. Tapi begitu aku nyampe, kamunya udah nggak ada. Tapi tadi nembak kamu sampai mati. Aku mati. Udahlah sayang. Kita ke dokter Wilson ya. Mudah-mudahan dia bisa bantu kamu. Tenang sayang, tunggu dulu sayang. Ada apa lagi? Kenapa saya telepon dimatiin, Om? Saya kan cuma mau bilang kalau Denny tuh meninggal sama orang. Tapi Denny kan nggak meninggal. Riana berhalusinasi lagi. Saya sudah menduganya. Karena itu saya tidak memperdulikan teleponnya. Maafkan Riana. Ini sayang. Mari Om. Saya merasa persoalan menjadi semakin aneh. Iya, Om. Sepertinya ada yang janggal. Tapi kita harus menyelidikinya, Om. Kita lihat lagi kasus per kasus. Aku sudah tahu semuanya dari Pak Dodi. Aku nggak tahu. Bahkan aku nggak tahu diri aku sendiri lagi. Apa yang aku lihat udah dilihat sama orang lain. Dan apa yang aku rasa nggak dirasa sama orang lain. Suatu saat kamu akan tahu. Bahkan suatu saat nanti kamu akan sangat mengenali diri kamu sendiri. Teman terdekat kamu dan semuanya. Seharusnya setelah menikah aku bisa hidup bahagia. Tapi Aku berjanji akan ngelakuin apa aja untuk melindungi kamu. Tapi sekarang kamu harus tabah. Kamu harus kuat. Karena wanita seperti kamu patut dapat kebahagiaan. Tapi nggak ada satu orang pun yang percaya sama aku ya lo. Mereka semua nganggap aku gila. Aku enggak. Apapun yang terjadi, aku akan selalu percaya sama kamu.
kangen deh sama suasana kayak gini. Aku juga, sayang. Tapi aku sangat menyesal. Waktuku habis hanya untuk di kantor. Aku kurang memperhatikan kamu, sayang. Tapi aku janji, mulai saat ini aku akan merubah semuanya. Aku akan selalu ada buat kamu, sayang. Aku bahagia punya suami kayak kamu. Aku juga bahagia. Oh ya, aku buatkan jus buat kamu ya. Sebentar aja. Biar aku aja. Nggak apa-apa, sayang. Ada salahnya kan aku sekali-kali ngelayanin kamu? Ya? Riana, kamu kenapa? Riana, kamu kenapa? Riana. Orang bertopeng itu mau ngebunuh aku. Orang bertopeng itu mau ngebunuh aku. Sayang, minuman udah siap. Sayang? Kamu kenapa, sayang? Lu jangan ngomong sembarangan ya. Gue masuk ke dalam cuman mau ngelayanin istri gue ngambilin dia minum. Nggak lebih. Gue malah nggak nyangka kalau ada pembunuh masuk kemari. Kamu mau ngambil minum? Bukannya ada Pak Surya yang biasa melayani kalian? Elo. Cintailah seorang perempuan dan nikahilah dia. Di situ lu bisa ngerasain gimana romantisnya kalau lu bisa ngelayanin istri lu dengan baik. Lagian lu harusnya tahu dong kalau pembunuh itu cuma ada dalam khayalan Riana. Tapi dia nyaris mati di kolam renang. Lu kalau ngomong jangan sembarangan, ngerti gak sih lu? Hah? Gue lebih tahu gimana caranya ngelindungi istri gue. Lu nggak usah ikut campur. Bagaimana kamu mau melindungi istri kamu? Tapi kamu ngajak dia ke kolam renang. Apa kamu nggak tahu dia takut sama air? Gue nggak ngajak dia berenang. Gue cuma ngajak dia duduk berdua, nggak lebih. Lagian lu pikir lu itu siapa bisa mojokin gue, ha? Gue kan udah bilang sama lu jangan ikut campur terlalu jauh. Lu itu cuma pengacara beruntung yang jadi pengacara Riana dan perusahaan. Nggak lebih. Baik. Kalau begitu, sebagai pengacara perusahaan dan juga Riana, saya berhak mengetahui tentang kejanggalan yang saya temukan dalam laporan keuangan perusahaan. Dan juga, saya berhak bertanya tentang pengeluaran dana yang cukup besar yang dilakukan oleh kamu. Apa maksud lo? Aku gak suka kamu ikut campur dalam urusan rumah tangga aku. Riana, aku bukannya bermaksud untuk mengganggu rumah tangga kamu. Aku cuma nggak tahan aja ngeliat kamu tersiksa seperti ini. Tapi aku gak terima kamu nyalahin Denny. Jangan kamu pikir gara-gara kita berteman dari kuliah dulu, terus kamu pikir kamu bisa ngelakuin ini semua. Aku tahu kok, kamu dari dulu suka sama aku. Dan asal kamu tahu ya, aku nggak pernah suka sama kamu. Nggak pernah. Riana, aku cuma mau menunjukkan kamu sesuatu. Aku menemukan... Udah cukup, aku nggak perlu denger apapun lagi dari kamu. Bisa-bisanya kamu nuduh Denny ya. Aku yang lebih tahu tentang dia. Aku cinta sama dia. Mulai sekarang, kamu nggak usah datang ke rumah ini lagi. Dan kalau perlu, berhenti jadi pengacara aku. Aku minta kamu pergi. Dan ingat satu hal, jangan pernah ganggu urusan rumah tangga aku lagi.
pergi. Berhaya. Aku pasti berhaya. Tapi kenapa semuanya kelihatan begitu nyata? Ayo Riana, sadar. 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 Setelah saya cermati dan berdasarkan masukan dari kalian, saya berkesimpulan bahwa Riana mengalami tekanan mental yang sangat luar biasa. Ini dikarenakan atas halusinasi yang dialaminya secara beruntun. Dan hal ini dapat menyebabkan perubahan pada diri Riana. Dia menjadi paranoid. Apa maksud dokter? Kondisi mental dari Riana telah memasuki fase yang sangat fatal. Sekali lagi saja dia berhalusinasi, dia akan patah. Dia akan memasuki sebuah fase yang mana dia tidak akan memiliki kemampuan untuk membedakan antara yang nyata dan halusinasi. Dia terjebak dalam pikirannya sendiri, dan dia tidak bisa keluar. Penderita yang telah memasuki fase tersebut bisa dikatakan mengalami gangguan jiwa. Maksud dokter, Rian itu sudah gila. Dan bila saatnya itu datang, satu-satunya jalan untuk menolong Riana adalah apa, Dok? Apa yang bisa saya lakukan demi Riana? Apa, Dok? Ayo katakan, Dok. dia harus dimasukkan ke dalam rumah sakit khusus gangguan jiwa. Dan itu pun saya tidak menjamin kesembuhannya. Enggak. Ini nggak mungkin. Saya nggak mungkin rela membiarkan Riana dikirim ke rumah sakit jiwa, Dok. Dan Riana nggak mungkin mau. Dok, apa nggak ada cara yang lain lagi, hah? Tidak. Tapi saya akan memberikan beberapa resep untuk Riana. Tapi yang kalian harus jaga adalah kondisi jiwanya. Dia harus tenang. Sekali saja dia terguncang, kalian harus membawanya secara paksa untuk dirawat. Ini udah pasti nih. Pasti. Tapi kemana uang itu dilariin ya? Halo? Halo, Elo. Elo, aku mau minta maaf sama kamu tentang kejadian kemarin. Aku nggak bisa ngontrol emosi aku. Aku bingung. Aku nggak tahu lagi aku harus berbuat apa. Riana, tenang ya. Aku sangat ngertiin kondisi kamu kok. Apa yang bisa aku lakuin untuk kamu? Dokter Wilson bilang kalau sampai sekali lagi aja aku berhalusinasi, Riana, mereka akan masukin aku ke rumah sakit jiwa. Aku gak gila, Elo. Cuma aku benar-benar gak tahu, aku melihat semua kejadian itu benar-benar nyata di depan mata aku. aku percaya sama kamu.
Riana yang aku kenal adalah wanita yang sangat luar biasa. Dan nggak mudah patah. Ya. Aku bukan lagi Riana yang dulu kamu kenal. Sekarang aku bahkan gak bisa ngebedain mana yang nyata dan mana yang khayalan. Aku akan ngelakuin apa aja demi kamu. Aku berjanji. Apapun. Kamu harus bertahan ya. Aku nggak tahu. Tapi terima kasih kalau kamu udah percaya sama aku. Sepertinya Dr. Wilson benar-benar yakin kalau Riana tuh berhalusinasi, Om. Om juga heran. Wanita seperti Riana yang punya intelijensia di atas rata-rata kok bisa mengalami hal seperti ini. Tapi menurut Om, apa mungkin ada sesuatu yang kita nggak tahu, Om? Kita kan lihat sendiri, Riana bertingkah aneh seperti orang paranoid. Dia bicara sendiri. Iya, memang sih. Saya juga dengar dari Surya. Dia bilang dia tuh hampir ditusuk dengan Riana sama Garpu. Nah itu yang Om takutkan. Semakin lama tingkah laku Riana semakin tidak terkontrol. Bisa-bisa dia membahayakan diri sendiri dan orang-orang yang berada di dekatnya. Kasihan Riana. Bahkan polisi yang sedang menyelidiki nggak bisa menemukan bukti apapun. Tapi saya yakin, Om, ini pasti ada sesuatu. Insting saya itu mengatakan kalau ada yang nggak beres, Om. Jadi kita sebagai keluarganya wajib melakukan sesuatu. Tapi kita mulai dari mana? Sebentar, Om. Halo? Apa? Ayo lebih cepat, Jen.
Polisi? Saya yang menelpon polisi. Itu di sana. Itu. Ibu Riana tenang saja. Mudah-mudahan semua bisa kami bantu. Jangan tembak saya. Tolong jangan tembak saya. Jangan pergi. Fitri, Berarti selama ini Riana benar. Semuanya benar-benar terjadi. Denny, tadi dia. Denny bangun Denny. Sayang, kamu janji gak ninggalin aku. Sayang bangun, sayang bangun. Riana. Riana bangun, Riana. Riana. Saya pengacara perusahaan. Dan saya mendengar dari klien perusahaan mengenai penurunan kualitas produk yang telah mereka terima. Di situ saya mulai menyelidiki dan menemukan adanya pengurangan dana secara besar-besaran yang telah disetujui oleh Denny. Di situ saya mulai curiga. Tapi Denny tidak mengembalikan dana tersebut kembali ke perusahaan, melainkan dana tersebut ditransfer ke sebuah rekening. Setelah menyelidiki lebih lanjut, saya mengetahui ternyata akun tersebut dimiliki oleh Fitri. Lalu saya menemukan bukti-bukti yang sangat kuat, yang memberikan saya kesimpulan bahwa Fitri adalah kekasih gelapnya Denny. Anda benar. Kami juga menemukan bukti-bukti yang Anda maksud beserta bukti lainnya. Kami menemukan foto Fitri bersama Denny dilengkapi dengan tanggal yang masih baru dan juga tulisan yang berbunyi, "Jika saatnya tepat nanti, kita pasti akan bersatu dan semua akan menjadi milik kita." Dan saat kami menggeledah ruang kerja di rumah Fitri, kami menemukan alat-alat yang dipergunakan untuk membuat Denny seolah-olah tergantung. Efek tembakan, darah palsu, dan juga motor yang sesuai dengan deskripsi Ibu Riana waktu itu. Surat-surat cinta mereka berdua dan juga lain-lainnya. Mereka merancang sandiwara pembunuhan palsu terhadap Denny di hadapan Riana. Mereka menteror Riana agar jiwa Riana terguncang. Setelah semua orang meyakini kalau Riana terganggu jiwanya dan dinyatakan tidak waras, mereka akan merencanakan pembunuhan terhadap Riana yang dibuat seolah-olah bunuh diri. Tujuan mereka adalah untuk menguasai seluruh harta kekayaan milik Riana beserta properti tanpa ada yang dicurigai. Kalau semua itu cuma sandiwara, kenapa Denny benar-benar terbunuh? Dari beberapa surat yang kami temukan, tersirat bahwa Fitri sudah mulai tidak sabar lagi dan takut ditinggalkan oleh Denny. Karena Denny dianggap sudah tidak membutuhkan Fitri lagi. Sepertinya semua usaha pembunuhan palsu mereka berakhir menjadi nyata dan asli. Dari semua bukti yang kami dapatkan dan kejadian di TKP, semua mengarah pada kesimpulan bahwa yang membunuh Denny adalah Fitri.
Sayang, kok rasa makan hari ini berbeda dengan hari yang lainnya ya? Emangnya kenapa? Nggak enak ya? Oh enggak. Enak banget. Kang Surya kan lagi pulang kampung. Jadi hari ini aku yang masak. Aku beruntung bisa menjadi suami kamu. Gombal. Tapi aku suka kok digombalin. Oh, sayang, aku harus berangkat sekarang. Oh. Tolong kamu doain aku supaya meeting hari ini berjalan dengan lancar. Aku pasti doain. Nggak berasa kita udah nikah 2 tahun. Makasih ya karena kamu udah bikin aku begitu bahagia. Aku yang bahagia. Karena boleh menikah dengan wanita yang luar biasa seperti kamu. Halo? Baik, saya akan ke sana sekarang. Saya sendiri yang akan menyampaikan bunga itu secara pribadi. Terima kasih, Pak. Kalau cuma mau ngantar bunga, taruh aja di situ. Udah biasa kok, Mbak. Tanda terimanya biar saya yang tanda tangan, Mbak. Saya mau nganterin bunga. Tapi saya juga mau ketemu sama mertua saya. Apa beliau lagi pergi keluar ya? Maaf, Mbak. Tapi ibunya Elo udah meninggal 10 tahun yang lalu. Mbak nggak tahu. Mari Mbak, saya permisi dulu. Iya, Mah. Ini lagi di rumahnya Riana kok. Iya, enggak baik-baik semua. Oh, ya udah. Ya, Ma ya. Bye, Ma. Ih, kamu tuh kenapa sih? Aku kan mau ngomong sama mama kamu. Udah, nengok tuh aja. Dia juga udah nanya ke kamu kok. Bilang sorry nggak bisa datang ke pernikahan kita. Tapi dia excited banget. Dia bilang, kayaknya dia udah tahu kamu wanita yang sangat baik.
habis, Mas. Sudah habis. Kerjaan kamu tiap hari hanya curi dan mabuk-mabuk terus. Kamu emang laki-laki gak berguna di rumah ini, Mas. Kamu sudah berani sama saya, ya? Sini kamu. Bunuh aja aku sekarang. Saya bunuh kamu, tahu? Dia apa kamu? Bangun, Mak. Pisau yang dipergunakan untuk membunuh Denny adalah pisau yang hanya dimiliki oleh kolektor. Riana? Aku sudah mendengar kabar dari Pak Budi bahwa aku akan menjadi seorang ayah. Selamat ya, sayang. Kamu sudah membaca tentang ayahku. Dia laki-laki biadab, dan aku harus membalas perbuatan dia terhadap ibu aku. Aku membunuhnya. Dia pantas untuk dibunuh, tapi kamu jangan khawatir ya. Kamu jangan takut. Oke. Kamu nggak tahu betapa besarnya aku menyayangi kamu. Kamu harus tahu itu, sayang. Saat itu adalah saat yang terkelam dalam hidup aku. Waktu aku mengetahui kamu akan menikah dengan Denny. Aku marah. Dan aku merasa kehilangan segala-galanya. Aku nggak mempunyai kekuatan untuk menghadiri pesta pernikahan kalian. Tapi aku putuskan untuk tidak menyerah. Aku membuntuti kalian ke tempat bulan madu kalian. Dan saat kamu menikmati kebahagiaan kalian berdua, aku tersiksa. Batinku terasa tercabik-cabik dengan setiap detik aku melihat kalian berdua. Waktu kamu sama dia ada di atas perahu itu, aku juga ada di sana. Dan aku nggak tahan melihat kalian berdua. Aku mencoba membunuh Denny saat dia membelikan bulan madu kalian. Tapi aku gagal. Dan aku yang memperingatkan kamu lewat telepon. Kemudian, setelah ada pencobaan pembunuhan yang lain terhadap Denny, semua orang bilang kamu berhalusinasi. Aku nggak percaya. Kamu terlalu cerdas untuk itu.
Tapi setelah peristiwa-peristiwa aneh ini terjadi lagi, mental kamu mulai terganggu. Sayang, kayaknya rencana kita berhasil deh. Tentu dong. Orang-orang semakin percaya kalau Riana itu sudah gila. Sekarang ini dia pasti putus asa. Jadi tanpa dibunuh pun, dia akan bunuh diri, sayang. Bagus. Emang itu yang kita pengen kan? Kemudian, aku menemukan tanda-tanda kecurangan keuangan perusahaan yang dilakukan oleh Denny. Aku segera pergi ke rumah kamu untuk memberitahukan hal ini sama kamu. Sesampainya aku di sana, aku melihat kamu nyaris tenggelam dalam kolam renang itu. Hati aku sakit. Saat kamu membela Denny, yang tidak pernah sungguh-sungguh mencintai atau menyayangi kamu, saat kita bertengkar. Bisa-bisanya kamu nuduh Denny ya? Aku yang lebih tahu tentang dia. Aku cinta sama dia. Mulai sekarang, kamu gak usah datang ke rumah ini lagi. Aku mau membunuh dia. Iya. Tapi aku bersabar. Dan kemudian, Riana, aku belum selesai. Kamu jangan takut ya. Aku menjelaskan ini semua supaya kamu tahu apa yang udah aku lakuin untuk kamu. Aku melihat pria bertopeng itu. Aku ikuti dia. Dan kamu mencari ini? Kamu? Ayo ambil. Jangan tembak saya. Jangan tembak saya, tolong. Riana, mau kemana kamu? Lepasin aku! Riana. 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 Riana.
telepon siapa kamu? Hah? Polisi? Kenapa, Riana? Kan semuanya udah selesai. Dan nggak ada lagi yang bisa mengganggu kamu. Dan sebentar lagi, kita akan menjadi keluarga yang bahagia dengan kehadiran anak kita. Enggak, karena kamu gila. Riana. Karena kamu emang gila. Kamu udah ngebunuh ayah kamu sendiri, Denny, Fitri. Kamu pernah ditempatkan di rumah sakit jiwa dan seharusnya kamu nggak keluar dari sana. Kamu harus diobati. Riana. Riana. Sayang. Aku cinta sama kamu, sayang. Sayang, aku seharusnya nggak ngasarin kamu, sayang. Sayang, bangun, sayang. 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 Sayang, aku sayang sama kamu. Ya, dan aku nggak bisa ngeliat kamu seperti ini. Ya. Elo, kamu nggak boleh cengeng, Elo. Kamu nggak boleh nangis. Kamu harus kuat untuk Riana. Kamu harus kuat untuk Riana. Riana, apa yang kamu lakuin? Pistol itu bisa membahayakan diri kamu sendiri. Ayo, sayang. Kamu gila. Kamu gila. Ayo, sayang. Aku tahu kamu nggak mungkin nembak aku. Hah? Kamu nggak akan tega. Lagi pula, aku sangat menyayangi kamu. Aku ayah untuk calon anak kita. Riana, ini aku, Elo, yang selalu menyayangi kamu. Riana, aku sangat mencintai kamu.